BPK adalah bersinergi perangi korupsi. Saya berharap rekan-rekan anggota kami ini bisa menuju ke menjadi auditor yang profesional, yang berdedikasi ya. Halo sahabat pembelajar, kembali lagi bersama saya Aina di BDY Podcast Fun Learning Get Healing BDPKN Yogyakarta. Yuhu. Nah, pada episode kali ini kita sudah memasuki episode podcast yang ke-6 dan kali ini pembahasannya mungkin sebagian dari sahabat pembelajar merasa ini pembahasan yang klise, tapi kita harus terus menggaungkan dan jangan sampai kita lupakan, yaitu pemberantasan korupsi. Untuk lebih lengkapnya, topik kita pada podcast kali ini adalah upaya sinergis BPK dan Inspektorat Daerah dalam pemberantasan korupsi di daerah beserta kendala yang dihadapi. Nah, untuk membahas topik tersebut, kita sudah kedatangan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur, ada Bapak Dr. Haji Muhammad Irfan Pranata SEMM. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih sudah mau bergabung di BDY Podcast. Nah, selain itu kita juga kedatangan Kepala Subauditorat Investigasi Keuangan Daerah 2 Auditorat Utama Investigasi BPK RI, ada Bapak Mustaknif SEMAK CFRA CSFA. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Bagaimana kabar? Baik ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sahabat pembelajar, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertama saya mau ke Pak Irfan dulu nih. Sebelum masuk ke topik yang lebih dalam nih Pak, saya ingin tahu, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit kondisi Inspektorat Kalimantan Timur secara umum nih seperti apa kaitannya dengan tantangan kinerja yang ada dalam menjalankan tupoksinya untuk mengawal pelaksanaan APBD. Seperti apa Pak tantangannya? Oke, terima kasih. Ya, tantangan yang nyata di depan mata kita untuk Kalimantan Timur pada umumnya. Kebetulan saya membawahi ke provinsi, tetapi teman-teman di kabupaten kota saya pikir sama kendalanya, adalah ketersediaan SDM yang memadai. Dari jumlah auditor yang tersedia di masing-masing kabupaten kota maupun kita di provinsi Kalimantan Timur sangat jauh daripada ideal. Contoh seperti kita di provinsi, ketersediaan slot jabatan fungsional auditor yang tersedia, yang harus tersedia sebenarnya mencapai 120-an orang. Tapi real, yang nyata, kita punya anggota auditor yang berkualifikasi auditor, apakah itu Pertama, Madya, itu hanya 60. Berarti kapasitas masih separuh dari yang kita butuhkan. Itu terjadi lebih parah di teman-teman kita yang ada di kabupaten kota. Kalau berbicara dari 100%, ada yang baru tercapai 30%. Itu dari ketersediaan tenaga auditor. Kita belum lagi berbicara soal kualifikasi yang bersangkutan. Karena auditor belum tentu menguasai kemampuan untuk seperti melakukan investigasi PKN yang kita lakukan sekarang di BPK RI ini adalah salah satunya dalam rangka pengembangan SDM. Itu terjadi seperti itu di daerah. Ditambah ada beberapa orang yang kalau dari Irjen Kemendagri itu ada yang namanya P2OPD. Ya, tapi itu pun kan tentu juga tidak bisa membantu banyak dari sisi hal audit yang bersifat materi keuangan. Kan. Mereka lebih pada kebijakan-kebijakan yang bersifat kebijakan pemerintah. Ya. Jadi yang pertama pasti adalah SDM. Kemudian yang kedua infrastruktur. Infrastruktur ini ada baik itu gedung yang representatif untuk melaksanakan tugas-tugas kita, kemudian sarana prasarana karena kondisi medan alam kita yang juga cukup sulit untuk dijangkau gitu. Jadi kalau ada pemeriksaan di satu tempat di desa, apakah di kecamatan, apakah di desa, apa di kelurahan yang lokasinya jauh,
Itu kita kesulitan karena ketersediaan kendaraan yang mumpuni, yang mampu untuk menjangkau tempat di mana proyek itu dilakukan, itu juga terkendala. Dari sarana dan prasarana terkendala seperti begitu. Gedung tempat kita bertugas pun, ya mohon maaf, kalau di provinsi saat ini sedang menumpang di gedung kantor gubernur. Meskipun sekarang sedang dibangun. Alhamdulillah tentu perhatian dari pemerintah sudah cukup bagus. Untuk provinsi sekarang sedang dibangunkan dan dalam proses pembangunan ada gedung 6 lantai yang spesial untuk inspektorat. Di sana sudah dilengkapi dengan ruang termasuk sampai ruang pemeriksaan, ruang BAP, sudah standar untuk melakukan pemeriksaan. Sedang dalam progres, insya Allah tahun 2023 akhir itu akan selesai. Jadi kalau itu untuk kita di provinsi. Namun teman-teman di kabupaten kota kembali sama kendalanya seperti itu. Yang terakhir dan masalah klise adalah ketersediaan dana, anggaran. Anggaran seperti yang kita ketahui kan baru-baru saja nih diwajibkan oleh Permendagri. Itu nilainya kalau nggak salah 1% dari APBD itu adalah anggaran pengawasan. Nah itu tidak semua daerah juga memenuhi itu. Nah di kami di provinsi, alhamdulillah minimal anggaran itu sudah dipenuhi oleh TAPD kita, oleh pemerintah, oleh pimpinan kita sudah diakomodir. Hanya memang kami tidak mengambil secara penuh karena tadi kami tidak bisa menyerap secara maksimal minimal anggaran itu bila kami di drop anggaran sepenuhnya karena keterbatasan SDM. Kami juga tidak bisa membuat beberapa kegiatan yang memang tidak masuk akal sehingga memang anggaran itu kita kembalikan. Jadi kita tidak mengambil penuh secara sesuai dengan ketentuan di Permen. Tapi di beberapa teman-teman kabupaten kota ini yang terkendala adalah ketidaktersediaan dana ini karena memang pimpinan daerah lah ya, mungkin ada pertimbangan lain sehingga tidak memenuhi minimal anggaran yang harus disediakan. Nah itu yang membuat pergerakan teman-teman di daerah juga agak sulit gitu. Termasuk ini yang kita lakukan diklat PKN di BPK Jogja ini, kita melibatkan teman-teman di kabupaten kota masing-masing ada dua orang kita jadikan kita fasilitasi untuk mendapatkan kesempatan mengikuti diklat. Itu anggaran dari kita semua dari provinsi. Kita mencoba membantu bagi daerah-daerah yang belum memiliki ketersediaan dana. Jadi kalau berbicara kendala ya komplit lah ya, ketersediaan SDM-nya, kemudian saprasnya. Kemudian Sapras tadi ada gedung, ada alat-alat mobilisasi lah ya. Kemudian yang terakhir ya ketersediaan dana. Jadi cukup komplit ini masalah yang harus dihadapi. Tapi untuk provinsi ya secara perlahan sudah mulai mengarah ke arah perbaikan tentunya. Dan di bawah kepemimpinan ini tadi yang saya sampaikan di depan semua fasilitas sudah dilengkapi. Tinggal bagaimana membutuhkan proses waktu dalam rangka pembentukan auditor-auditor baru yang baik gitu ya. Itu sudah kita lakukan untuk di provinsi. Kami sudah bekerja sama dengan lembaga STAN untuk memenuhi kuota kekurangan SDM tadi dengan kita menerima lulusan dari sekolah kedinasan STAN ya. Sampai dengan saat ini kami sudah menerima dalam 2 gelombang 18 orang tenaga baru nih. Jadi anak-anak baru yang punya idealisme tinggi, punya kemampuan tinggi. Nah ini sekarang kita bentuk menjadi auditor. Dalam 2 gelombang yang tadi Bapak sebutkan 18 orang itu di Provinsi Kalimantan saja, Inspektorat Provinsi? Ya, Inspektorat Provinsi saja yang dapat. Inspektorat Provinsi, oke. Ya, karena ya yang kasihan masih teman-teman di kabupaten kota yang belum menerima kuota itu gitu. Karena memang kan ngantri juga ya kuota SDM ini. Nah, alhamdulillah kita dapat 18 orang, 2 tahun berturut-turut kita pertama dapat 10, kemudian kita dapat 8 orang lagi. Sekarang udah 18 nih, tambah signifikan ini kekuatannya nih.
Nah ini yang kita harapkan dalam proses pembentukan ini nanti kita bisa membantu tugas-tugas kita dalam rangka melakukan pencegahan di bidang korupsi. Iya. Kira-kira begitu yang kita hadapi. Ya. Selanjutnya saya ke Pak Hanif ya Pak. Pak Hanif kan sebagai auditor di BPK, khususnya di AUI, yang mana AUI itu dalam kesehariannya mengurusi tentang audit investigatif. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri, bagaimana sih peran BPK dan Inspektorat Daerah dalam upaya pemberantasan korupsi, Pak? Baik, terima kasih Mbak Ina. Saya kira terkait peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi sudah tidak diragukan lagi ya. Banyak sekali kasus-kasus besar yang berhasil diungkap berkat andil atau perannya BPK. Sebut saja misalnya Jiwasraya yang dengan nilai kerugian 16,8 T, kemudian Asabri 22,7 T. Itu adalah bentuk peran dari BPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Terus bagaimana dengan Inspektorat Daerah? Dari kacamata kami, Kemendagri pernah melakukan SKP ya, seperti disampaikan Pak Inspektur kemarin. 3 pihak dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Paling tidak itu bisa jadi sarana untuk lebih meningkatkan peran inspektorat dalam pemberantasan korupsi. Tetapi tentu selama ini inspektorat sudah berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kan pemberantasan tidak harus dalam bentuk penindakan. Pencegahan juga bagian dari upaya pemberantasan gitu. Inspektorat itu sudah rutin melakukan pemeriksaan di wilayahnya masing-masing. Tentu itu bagian dari peran inspektorat dalam pencegahan korupsi. Demikian Mbak Ina. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah ada atau tidak sinergi antara BPK dan Inspektorat dalam memberantas korupsi di daerah, Pak? Baik, kalau bicara sinergi, tentu saja ada. Seperti yang kita lihat sekarang ini di Badiklat, kita ketemu nih ya, Pak Inspektur di Badiklat Jogja. Ini karena dipertemukan oleh Diklat gitu. Pak Inspektur mengawal stafnya yang lagi diklat, sementara saya kebetulan ditugasi jadi fasilitator gitu. Jadi Badiklat kan sudah sering memberikan pelatihan kepada para pemeriksa inspektorat di berbagai daerah, dan AUI juga udah sering jadi narasumber di pelatihan-pelatihan tersebut gitu. Nah, yang sekarang tanggal 20 sampai 22 September 2022 ini kan pelatihan untuk pemeriksa inspektorat di wilayah Kaltim, yang dimotori oleh Pak Inspektur dengan Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim gitu kan. Dan AUI dapat tugas untuk menjadi fasilitator. Dan memang kan kebetulan AUI selama ini lebih banyak jam terbangnya terkait dengan pelaksanaan penghitungan kerugian negara. Nah, bentuk sinergi yang bisa kita terapkan dalam hal ini adalah kami yang di AUI men-share pengalaman kami, Pak Inspektur gitu. Jadi di kelas tadi kami lebih banyak ngobrol ya, diskusi kasus-kasus gitu kan. Teman-teman sering cerita dengan kasus masing-masing yang dihadapi. Dan kami berusaha untuk memberikan pemahaman berdasarkan pengalaman kami gitu. Sehingga kalau ditanya bentuk sinerginya seperti apa, ya yang paling sederhana adalah kita menjadi narasumber bagi pelatihan teman-teman inspektorat. Itu sinergi yang paling sederhana. Dan ke depan sesuai dengan arahan Pak Terutama Investigasi kemarin ketika pembukaan diklat, beliau menyampaikan diharapkan nanti sinerginya bisa diwujudkan dalam bentuk pelimpahan kasus-kasus yang ada di daerah bisa ditangani oleh teman-teman inspektorat. Karena kadang kendala yang kami hadapi memang terkesan klise Pak Inspektor, sama sih gitu. Terkendala SDM, keterbatasan jumlah dan SDM dan biaya gitu. Kadang ada permintaan PKN dari aparat penegak hukum yang nilai kerugiannya tidak terlalu besar, tetapi akses lokasinya sangat jauh. Sehingga kalau dilakukan oleh BPK yang di Jakarta membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, mungkin ke depan sinerginya bisa
bentuk kerjasama penanganan kasus-kasus yang seperti itu ya, Pak Inspektur. Demikian Mbak Ina. Oke. Tadi di depan sudah disinggung oleh Pak Inspektur bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya ada SDM, kemudian infrastruktur dan anggaran ya Pak ya. Nah, tadi khususnya SDM dari sisi kuantitas kan itu kurang begitu ya Pak. Nah, kalau untuk dari sisi kualitas, apakah kompetensi dari teman-teman menurut Bapak sendiri sudah cukup memadai dalam melaksanakan tugas audit investigasi Pak? Ya. Terhadap beberapa orang cukup, karena ada beberapa orang kita yang juga sudah mengikuti diklat Sevra, kemudian tadi ini yang kita ikutkan kegiatan ini perhitungan kerugian negara. Untuk beberapa orang memenuhi syarat itu gitu, tapi dari sejumlah orang yang banyak ini tentu tidak merata kemampuannya, ya jadi masih ada ketimpangan dari sisi kualitas, ya. Dari sisi kualitas tidak merata kemampuannya. Apalagi anak-anak baru tadi saya ceritakan di depan masih butuh waktu panjang untuk menambah jam terbang dia gitu. Dan satu hal yang terkait dengan peningkatan profesionalisme ini, khususnya di PKN, perlu kami sampaikan juga bahwa inspektorat agak berbeda jenis pengawasannya dengan teman-teman BPK terutama ya. Kalau BPKP, ya BPKP juga mungkin juga agak berbeda jauh. Yang membedakan adalah kami tidak hanya menangani masalah keuangan, itu dia. Jadi kami menangani juga masalah SDM. Jadi permasalahan-permasalahan SDM, perkelahian, perselingkuhan, itu semua kita tangani. Ada yang radikalisme, itu kita tangani. Jadi auditor kita yang kita miliki ini, meskipun dia dididik memiliki kemampuan akuntansi dan sebagainya, dia harus menyesuaikan diri lagi untuk menangani kasus-kasus yang di luar keilmuannya dia gitu. Dan kasus yang seperti itu cukup dominan jumlahnya gitu di daerah. Nah, jadi ini juga mungkin baru terdengar sekarang lah, diketahui orang banyak. Dikira inspektorat itu hanya menangani masalah keuangan dan pembangunan. Agak berbeda spesifiknya dengan teman-teman BPK. Kalau BPK dia konsen keuangan tok aja kan. Dia bisa profesional di bidang itu. Kalau kita ini agak bingung memang. Jadi orang-orang yang sudah punya pengalaman di diklat PKN, tapi besok dia nanganin perceraian kan gitu. Makanya begitu pulang ada kasus yang masuk di wilayah kerja dia ditugaskan untuk menangani perselingkuhan, perkelahian di rumah tangga. Kita yang nanganin sampai ke disiplin PNS. Berarti saya juga baru tahu nih ilmu yang dimiliki auditor di inspektorat itu bukan hanya akuntansi, tapi ada betul. Sosial masyarakat. Betul, ya, Pak, ya. Betul sekali. Nah itu. Nah terakhir, ya mohon maaf, ini ada beberapa tugas-tugas tambahan lah ya dari Kementerian, dari Kementerian Dalam Negeri. Kemarin yang terakhir ini masalah inflasi. Ada instruksi Presiden untuk kita menangani dampak kenaikan BBM. Orang-orang tidak tahu bahwa dalam rangka menangani dampak itu, inspektorat ini wajib melaporkan perkembangan harga-harga bahan pokok. Dan laporannya bukan mingguan, bulanan, harian. Setiap jam 3 sore itu kita udah bunyi tuh di WA saya. Kaltim belum, wilayahnya ini. Nah itu yang cukup mengganggu proses kita untuk profesional di satu bidang. Jadi kita harus ngecek berapa harga beras hari ini, berapa harga minyak hari ini, berapa harga bawang hari ini. Itu kita lakukan. Kemarin ada lagi ribut-ribut penyakit kuku dan mulut, yang ternak itu, kita juga disuruh melaporkan mingguan itu. Kalau itu tiap Jumat kita laporan masalah hewan. Kalau yang kemarin ada lagi sebelumnya kita harus melaporkan P3DN ya, penggunaan produk dalam negeri, itu juga kita laporkan. Kalau P3DN juga laporannya mingguan. Yang penyakit kuku dan mulut juga mingguan, ditambah yang ini terakhir inflasi kita lapornya harian. Jadi konsentrasi kita ya bukan kita mengeluh ya, kita tetap melaksanakan sesuai yang diperintahkan,
Tapi artinya dari sisi profesional kita agak sedikit membutuhkan tenaga tambahan ya untuk mengerjakan beberapa tugas yang dibebankan. Iya, iya. Kira-kira gitu. Berarti kalau mau tahu harga bahan pokok bisa tanya ke Pak Inspektur. Bisa. Saya bisa cek harga bawang hari ini berapa. Iya. Nanti jam 3 nih biasanya anggota saya kirim laporan ke saya. Tapi harga di Samarinda ya Pak? Harga di Kalimantan ya. Harga di Kalimantan saya bisa cek hari ini. Oh, bagus sekali Pak. Oke, menanggapi dari Pak Inspektur ya, Pak, kalau terlalu luas kita juga susah untuk ininya. Kalau kompetensi seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan investigasi sendiri seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Ina. Tapi sebelum saya menjawab Pak Ina, boleh nanya nggak Pak? Monggo. Teman-teman inspektor kan dapat pelatihan untuk penghitungan kerugian negara. Iya. Kalau yang terkait non keuangan yang tadi Bapak sebutkan ada pelatihannya nggak Pak ya? Menangani perkelahian, perceraian. Ya, gitu. kita Ada pelatihan untuk itu nggak? kalau pelatihan secara khusus enggak, cuman saya minta untuk mendalami peraturan-peraturan kepegawaian, aturan-aturan sanksi, aturan pernikahan PP 10 gitu. Saya suruh anak-anak baca peraturan itu dan berdiskusi banyak dengan teman-teman di badan BKD. Jadi banyak berdiskusi di sana sebelum kita memberikan rekomendasi, karena juga kalau salah rekomendasi kan nasib orang juga ini. Kalau PP 10 dipecat nanti. Berarti nggak ada pelatihannya itu Pak? Kalau resminya nggak ada. Nggak ada Pak ya? Apalagi sertifikasinya. Nggak ada. Karena lebih kepada pemahaman kita terhadap peraturan kepegawaian. Iya. Iya. Baik, jadi izin menjawab tadi yang Mbak Ina sampaikan silakan, Pak. terkait kompetensi yang harus dimiliki. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang auditor investigatif adalah yang pertama tentu terkait dengan kemampuan dasar Pak, bidang akuntansi dan auditing itu sudah lazim ya. Kemudian juga harus memahami tentang pemeriksaan investigatif itu sendiri, termasuk penghitungan kerugian negara. Kan pemeriksaan investigatif dalam rangka PKN adalah bagian dari pemeriksaan investigatif juga gitu. Dan untuk memperoleh pengetahuan itu bisa diperoleh dengan jenjang pendidikan formal misalnya yang S1, S2 dan seterusnya. Bisa juga melalui sertifikasi yang tadi Pak Inspektur cerita udah beberapa teman yang udah CFR apa ya, Certified Forensic Auditor gitu. Kemudian bisa juga CFE gitu kan. Dan kalau misalnya belum memiliki sertifikasi, setidaknya teman-teman yang ditugaskan melakukan pemeriksaan investigatif itu sudah pernah ikut pelatihan Pak. Jadi kayak sekarang ini kan pelatihan kan, belum sertifikasi itu. Itu paling tidak itu bagian dari peningkatan kompetensi ya. Gitu. Betul. Langkah yang paling praktis lah paling awal kalau pelatihan sebelum sertifikasi itu. Kemudian kalau investigasi itu kan erat kaitannya dengan proses litigasi, penegakan hukum gitu. Jadi idealnya seorang auditor investigatif sih punya pemahaman terhadap hukum, walaupun tidak harus seperti seorang sarjana hukum gitu. Paling tidak hukum-hukum yang terkait dengan pemeriksaan investigatif gitu. Di samping kompetensi diharapkan juga seorang pemeriksa investigatif itu punya karakter lah, karakter yang kreatif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Kemudian pantang menyerah dan juga percaya diri. Karena ini terkait dengan proses litigasi, paling tidak seorang auditor investigatif itu yang bayangan pertama kali kita ditugaskan adalah jadi pemberi keterangan ahli kan di persidangan. Nah, itu makanya perlu percaya diri untuk menjalani tugas-tugas seperti itu. Demikian Mbak Ina. Oke. Balik lagi ke Pak Inspektur. Upaya-upaya nyata apa Pak yang sudah dilakukan di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur untuk mengawal pelaksanaan APBD dan pemberantasan korupsi? Iya, yang pasti yang rutin kita lakukan adalah kalau APBD tadi ya, hubungannya dengan APBD kan kita dalam proses APBD melakukan review terhadap RAPBD, review terhadap APBD-nya ya setelah itu nanti muncul ada RKA, yaitu yang terlibat secara ketentuan ya, itu sudah diatur bahwa kita harus melakukan review terhadap tahapan-tahapan penganggaran. Itu yang pasti kita lakukan. Di luar itu ya upaya-upaya yang sudah kita lakukan tentu kita mau melakukan pendampingan terhadap
kegiatan-kegiatan yang ada di OPD, di SKPD yang telah dia terutama untuk kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi gitu, yang nilai kegiatannya besar, kemudian resikonya tinggi gitu. Misalnya kayak pembangunan gedung, kemudian ada pembuatan jalan gitu yang nilainya puluhan ratusan miliar, itu yang kita lakukan pendampingan dan pengawalan. Kalau yang sudah rutin pasti terstruktur terjadwal itu adalah review terhadap APBD. Jadi sebelum APBD disahkan kita pasti lakukan review. Ya, di situ kita bisa memberikan masukan kepada TAPD, hal-hal yang kira-kira berpotensi bermasalah kita koreksi dan kita berikan saran untuk perbaikan. Meskipun pada prakteknya ya kadang diikutin saran kita, kadang enggak, tapi APBD tetap aja disahkan kan gitu. Tapi itu kan sifatnya sangat masuk hampir, kalau sudah masuk bicara APBD dia akan bicara ranah politis. Karena di sana akan ada tarik ulur antara legislatif dan eksekutif kan gitu. Kalau secara struktur organisasi dan kelembagaan di Inspektorat Kalimantan sendiri, apakah ada bidang khusus yang menangani investigasi dan korupsi? Ada. Oh, ada. Kita ada bidang khusus. Kalau kita menyebutnya ya Irbansus ya, Inspektur Pembantu Bidang Khusus. Ya. Dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon 3A yang membawahi para auditor di bidang khusus yang berkualifikasi tadi, yang sudah ada SEPRA, yang sudah mengikuti diklat-diklat ini, yang saya ditempatkan di bawah bidang khusus semua. Nah, kalau dari pemeriksaan sendiri pasti sudah banyak sekali kasus-kasus yang ditangani ya Pak. Bagaimana Bapak melihat kuantitas maupun kualitas, kompleksitas kasus-kasus yang sudah ditangani? Variatif ya, dari yang teringan sampai yang terberat ada tentunya. Yang terberat, yang contoh terakhir ada yang kita tangani limpahan dari BPK juga. Nah ini bentuk sinergi juga nih di awal tadi. Jadi BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD kita tahun lalu gitu ya. Kemudian menemukan beberapa indikasi terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Nah di situ BPK kemudian melakukan pemeriksaan, namun kehabisan waktu karena sudah kehabisan hari di surat tugasnya gitu dan tidak ada perpanjangan. Nah situ BPK melimpahkan ke kita. Nah kita melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap temuan awal yang dilakukan oleh BPK. Ya cukup kompleks karena temuan ini melibatkan dana yang cukup besar dan terjadi di beberapa spot pelaksanaan kegiatannya di beberapa tempat gitu. Nah, itu yang kita anggap cukup kompleks gitu. Ya, jadi secara pelan-pelan kita lakukan penelusuran itu gitu supaya juga jangan sampai indikasi ini kemudian menjadi liar karena sudah beritanya juga kemana-mana, tetapi belum tentu benar kan gitu, sehingga kita harus mengecek itu dengan teliti dan sungguh-sungguh gitu. Karena kalau kita salah melakukan kesimpulan, toh nanti bisa berakibat hukum kepada orang yang tidak bersalah gitu. Oke, ke Pak Hanif lagi. Kalau dari kajian keilmuan audit investigasi sendiri, bagaimana sih modus-modus seseorang dalam melakukan fraud, Pak? Baik, Mbak Ina. Jadi bukan kajian sih, lebih ke pengalaman ya sebenarnya. Iya. Jadi kalau bicara pengalaman kami selama ini melakukan pemeriksaan investigatif, kalau bicara modus banyak sekali modus. Ada beberapa yang mungkin bisa kami share, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa. Contohnya itu modusnya adalah dalam pekerjaan pengadaan konstruksi misalnya. Pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah bukan pihak yang berkontrak dengan pemerintah. Mungkin dalam hal ini Pemda gitu. Atau istilah kerennya itu pinjam bendera yang sering disebut itu. Karena pinjam bendera biasanya yang pinjam itu memberi fee ke pemilik perusahaan.
Kemudian juga sering ditemukan adanya kolusi, persekongkolan antara pelaksana pekerjaan dengan entah itu PPK, PPTK maupun Pokjanya dengan tujuan supaya dimenangkan di proses tender itu. Karena ingin dimenangkan biasanya ada aliran dana. Karena ada aliran dana ke pemilik perusahaan maupun ke pihak PPK, PPTK dan seterusnya itu pasti anggaran yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pekerjaan itu jadi berkurang. Karena berkurang pasti akan terjadi penurunan kualitas maupun kuantitas. Maka kita sering familiar banget dengan istilah kurang volume ya Pak ya, kurvol gitu. Bahkan dalam kasus tertentu kondisi konstruksinya nggak bisa digunakan sama sekali gitu. Itu salah satu contoh di pengadaan barang dan jasa. Ini memang paling banyak sih. Kemudian ada juga terkait modus di dalam bidang pengadaan tanah. Misalnya Pemda mau membeli tanah dari masyarakat yang akan digunakan misalnya untuk lapangan sepak bola gitu. Kan harus ada appraisal kan atas nilai wajar dari tanah itu gitu. Biasanya ada persekongkolan tuh antara oknum Pemdanya dengan appraisal dengan si pemilik tanah. Sehingga harganya di markup, sehingga ada nilai yang lebih yang dari seharusnya dibayarkan kepada si pemilik tanah. Nanti setelah itu ada kickback dari pemilik tanah kepada oknum Pemda. Itu kalau dari pengadaan tanah. Kemudian misalnya modus yang ketiga bisa juga terkait dengan pengelolaan uang persediaan. Itu bendahara-bendahara di OPD-OPD itu kan mengelola uang persediaan ya. Kami pernah menemukan di akhir tahun si bendahara itu menyampaikan pertanggungjawaban Ki Unihil itu dengan bukti SPJ yang fiktif gitu, dan jumlahnya cukup besar. Itu karena dia tergiur dengan ada kelebihan anggaran di akhir tahun gitu. Jadi si bendahara dengan Kasubag Keuangan dan kepala OPD-nya itu kerjasama, sisa anggaran di akhir tahun itu dibuatin SPJ ke Unihil padahal kegiatannya tidak ada gitu. Itu modus di uang persediaan. Ada lagi misalnya modus dalam bidang pengelolaan perjalanan dinas. Ini juga termasuk yang paling banyak selain pengadaan barang dan jasa Pak. Perjalanan dinas. Macam-macam modusnya. Misalnya yang dipertanggungjawabkan 15 orang yang pergi, tapi ternyata yang berangkat cuma 3 orang gitu kan. Yang lain distempelin semua gitu kan. Kemudian biasanya tiket hotel pasti dipalsukan itu. Dibuat fiktif lah gitu. Bill hotel itu juga biasanya pasti direkayasa gitu loh. Dan masih banyak lagi modus-modus yang lain, termasuk misalnya ruang untuk pertemuannya gitu kan direkayasa. Padahal misalnya pertemuan itu tidak ada gitu. Banyak sekali modus di perjalanan dinas. Kemudian yang kemarin sempat tren itu kan kemarin COVID ya. Itu modus dalam pengadaan bantuan ke masyarakat, bansos COVID itu. Itu banyak yang kita tangani juga itu Pak. Jadi biasanya ada persekongkolan untuk menunjuk pihak tertentu jadi pemenang tender gitu. Kemudian setelah dia jadi pemenang tender, otomatis dia harus memberikan feedback kepada pihak-pihak tertentu kan. Nah, dari mana uang untuk ngasih kickback itu? Ya harga di kontraknya di markup gitu. Harga kontraknya di markup, kemudian selisih antara harga di kontrak yang sudah di markup dengan harga realnya itu yang digunakan untuk dibagi-bagi bareng-bareng gitu. Itu banyak kemarin ketika kasus COVID. Kemudian yang tak kalah banyak juga itu terkait dengan pengelolaan APBDes. Ini yang kadang jadi tantangan. APBDes itu ada yang besar, ada yang kecil Pak. Betul. Dan permintaan ke BPK itu banyak yang kecil-kecil juga gitu. Ini yang kadang jadi dilema kan, karena ini permintaan APH sudah disidik gitu, tapi temuannya kecil, daerahnya juga karena namanya desa kan nggak ada yang di kota Pak. Yang harus menjangkaunya itu dengan kita sering bercanda dengan 3 matra, harus menggunakan transportasi 3 matra Pak. Laut, darat dan udara. Tambah kelotok kadang perahu kecil itu. Karena lokasi di desa. Biasanya yang paling banyak kita temukan modusnya kalau terkait APBDes itu anggarannya itu dikuasai sendiri sama si kepala desa. Karena biasanya daerah itu kepala desa sangat berpengaruh. Yang lain nggak berani ngotak-ngatik. Bendaharanya keluarganya lagi. Betul. Ponakannya apa siapa. Betul gitu. Sekali Pak. Ya, itu terjadi. Untuk selevel APBDes daerah pedalaman Kalimantan kami pernah menemukan nilai kerugiannya 1,5 M Pak. Oh iya betul. Gede itu. Ya.
saya masukkan kepala desa tuh 6. Masukkan penjara ya. Zaman Gara-gara saya. APBDes apa ya? Iya. Iya. Nah itu di bidang APBDes. Kemudian ada juga di bidang BUMN BUMD yang beberapa temuan yang dilakukan BPK kan cukup besar ya. Nah kalau BUMN BUMD beberapa modus yang kita temukan itu ada sebuah BUMD yang besar, dia bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengadaan batu bara kepada anak perusahaannya PLN gitu. Modalnya sudah digelontorkan tapi ternyata suplainya tidak seperti yang diperjanjikan. Akhirnya modal yang digelontorkan itu menguap Pak. Ya, akhirnya ya disitulah terjadi kerugian negara. Dan setelah ditelisik, diperiksa, memang ada proses penyimpangan dalam proses terjadinya kesepakatan kerjasama itu gitu. Kemudian kalau yang di BUMN itu beberapa yang kami temukan itu misalnya si direksi BUMN itu berkolusi dengan pengelola investasi gitu untuk mengelola dana investasi dari si perusahaan BUMN itu. Tapi ternyata karena namanya juga kolusi ya Pak ya. Ketika sudah terjadi kolusi, kadang portofolio investasi yang disampaikan oleh si pengelola investasi itu tidak sesuai dengan kondisi real di pasaran gitu. Sehingga seolah-olah portofolio investasinya tinggi, padahal itu keropos, nggak ada apa-apanya, bodong itu gitu. masuk lenyap langsung. Betul. Begitu misalnya katakanlah ngelola saham itu ya, atau reksadana gitu ya, seolah-olah itu kalau di catatan pembukuannya nilainya tinggi, padahal itu kalau dilepas nggak ada nilainya gitu. Itu beberapa kasus yang kami temukan itu Pak. Tapi kalau bicara modus sebenarnya banyak banget gitu. Kalau diceritakan sejam juga mungkin kurang ya Pak sejam. Kurang ya, karena akan panjang. Tapi paling tidak sebagian mengenai modus yang pernah kami temukan seperti itu Mbak. Tadi dari modus-modus yang Bapak ceritakan ada kaitannya dengan kerugian negara Pak. Iya. Nah kalau untuk mengungkap kerugian negara itu sendiri, bagaimana metodologi yang digunakan Pak? Iya. Memang banyak cara yang bisa digunakan untuk mengungkap modus-modus itu ya. Tapi hal yang paling mendasar yang harus dilakukan oleh auditor investigatif adalah harus paham proses bisnis dari entitas yang diperiksa itu gitu. Misalnya terkait dengan pengadaan ya auditor harus paham dulu kan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan konstruksi itu gitu. Jadi itu yang pertama, harus paham dengan proses bisnisnya dulu. Kemudian kalau sudah paham, ya harus banyak-banyak belajar mengenai modus gitu. Seperti yang di kelas sekarang itu, tadi kita banyak sharing mengenai modus-modus gitu Pak. Banyak teman cerita gitu kan, bahkan ada yang cerita mengenai bingung menentukan mana yang kerugian negara, mana yang tidak gitu. Tadi ada teman-teman cerita yang terkait STNK itu Pak, yang warga bayar pajak, ternyata pajaknya tidak distorkan. Tahun berikutnya seorang itu kena denda karena di sistem dia dianggap tidak bayar gitu. Padahal orangnya sudah merasa bayar gitu. Akhirnya kita diskusi klasifikasi mana yang kerugian negara, mana yang pidana umum terkait denda itu Pak. Itu kita bisa diskusikan seperti itu. Jadi dari situ bagian dari belajar modus ya seperti itu. Tapi yang pertama paham proses bisnis, kedua banyak mempelajari modus-modus yang selama ini sudah terjadi gitu Pak. Oke, balik ke Pak Inspektur lagi. Tadi di awal sudah Bapak jelaskan ada tantangan, kemudian seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, kalau strategi Pak dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut seperti apa Pak? Iya, tadi sudah dijelaskan di depan. Kita sudah dari tantangan kan ada 3 macam tadi ya, SDM, Sapras, dana. Kalau di kami di provinsi sudah berproses itu. Kayak SDM kita sudah bekerja sama dengan STAN seperti tadi ya, mengenai penyediaan tenaga-tenaga terampil yang kita butuhkan. Kemudian setelah kita terima kita lakukan pelatihan. Untuk kita yang dari sisi Sapras juga sudah dipenuhi melalui pembicaraan dengan pimpinan, dan pimpinan alhamdulillah merespon. Kita dibangunkan gedung yang representatif. Sapras juga demikian, kendaraan-kendaraan yang memang memiliki kita membutuhkan spesifikasi khusus lah ya, itu sudah kita dilengkapi juga. Termasuk seperti pengadaan peralatan-peralatan yang membantu kegiatan investigasi juga sudah disediakan. Jadi kayak kita mau nge-core itu kita punya alat core sendiri.
kita mau lihat, kita sekarang punya alat yang bisa ngecek tulangan ini, kita tinggal tempel aja nih kayak Tulangan beton Pak ya? Iya, tulang betonnya langsung muncul nanti. Kalau dia bilang di situ harusnya ada 10 batang besi 12, ya nanti langsung muncul tuh di analisa di alat kita. Oh, ternyata besinya hanya besi 8 gitu, dan di dalam situ hanya isinya ada aja 10 saja dari 12 yang seharusnya, ya itu langsung ada. Nah itu sudah dilengkapi, meskipun harganya memang cukup tinggi, tetapi alhamdulillah kita sudah dilengkapi dengan itu. Dari sisi pendanaan tentu juga tantangan yang kita hadapi awalnya karena memang aturan yang mengatur mengenai batasan minimal ketersediaan anggaran di APBD kan belum diatur beberapa tahun sebelum ini. Nah sekarang alhamdulillah tantangan itu dijawab oleh Kemendagri dengan mengeluarkan batasan minimal anggaran pengawasan yang harus dialokasikan di dalam APBD. Nah tantangan itu sudah kita penuhi juga, kita tanggulangi juga, dan sudah terjawab untuk yang provinsi. Ya, tinggal teman-teman kabupaten kota yang masih terus dalam proses berjuang untuk memenuhi itu. Jadi kalau di kita sudah terpenuhi, alhamdulillah. Oke. Bisa dibilang audit investigasi ini tugas yang cukup berat bagi auditor BPK dan inspektorat daerah begitu ya Pak, tapi sekaligus merupakan tugas yang mulia untuk pemberantasan korupsi di negeri ini. Nah, para auditor ini, inspektorat maupun BPK tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak ya Pak, baik internal maupun eksternal. Nah kalau menurut Pak Inspektur sendiri, dukungan dan harapan apa yang diperlukan dan dimiliki oleh inspektorat agar kinerjanya lebih baik lagi? Yang pertama komitmen pimpinan ya. Sepanjang yang saya pernah lakukan investigasi ini, komitmen pimpinan itu sangat berpengaruh sebenarnya. Soal tenaga, misalnya kita tidak memiliki tenaga, kita bisa melakukan joint audit dengan teman-teman di BPKP. Kalau dengan BPK belum pernah. Kalau dengan BPKP kita bisa. Jadi begitu saya membutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan khusus yang saya tidak punya, saya bisa joint audit dengan BPKP. Dan itu kita lakukan beberapa kali. Tapi kalau komitmen pimpinan, ini yang sulit. Di tempat saya sebelum bertugas di provinsi ada ya sikap-sikap yang cukup protektif lah ya dari pimpinan. Alhamdulillah saya di provinsi enggak. Ini gubernur kita enak sekali nih orangnya. Pokoknya apa yang terjadi mau nggak mau lo harus tanggung jawab. Periksa aja. Tapi pengalaman saya pribadi di sebuah kabupaten ya memang agak protektif dari pimpinannya. Jadi itu yang justru menghambat dari internal kita sendiri. Jadi ada sebagian pimpinan kepala daerah lah ya menurut saya ingin memerankan inspektorat itu sebagai lembaga pelindung OPD. Jadi posisinya bukan sebagai teman untuk menjaga, tetapi melindungi apa perbuatan-perbuatan teman-teman di OPD yang menyimpang, gimana caranya inspektorat ini bisa menutupi gitu. Nah kalau komitmen pimpinan seperti itu yang agak membuat kita sedikit kerepotan gitu ya. Nah jadi kita bergerak di bawah juga sulit, kita mau berbicara hasil yang fair juga susah karena adanya tekanan lah ya, tanda kutip ya, tekanan. Nah kalau itu terjadi kita agak sulit. Jadi makanya kalau tadi pertanyaannya dukungan apa yang dibutuhkan untuk saat ini, dukungan tentu komitmen pimpinan. Kalau alat-alat pelengkap seperti SAPRAS itu semua bisa kita atasi dengan cara yang banyak cara lah bisa mengatasi itu. SAPRAS gampang, dana gampang, SDM kita bisa pinjam dari teman-teman BPKP. Tapi kalau sudah komitmen pimpinan itu yang susah kita dapatkan kalau memang tidak langsung dari pimpinan itu sendiri. Kalau harapan untuk auditor di inspektorat seperti apa Pak? Ya harapannya tentu saya berharap rekan-rekan anggota kami ini bisa menuju ke menjadi auditor yang profesional, yang berdedikasi ya. Karena dua hal ini memiliki keterkaitan nih.
Kalau dia berdedikasi tapi tidak profesional juga nggak beres juga nanti. Dia profesional tapi dedikasinya juga nggak ada, malah dia nanti merekayasa merekayasa kejadian yang sesungguhnya kan. Jadi dia pinter tapi nggak ada punya dedikasi, repot. Jadi saya berharap auditor saya memiliki dua hal ini, profesional dan dedikasi. Oke, kalau dari Pak Hanif sendiri, bentuk dukungan yang diberikan bagi auditor maupun bagi inspektorat daerah, khususnya untuk audit investigasi ini seperti apa, Pak? Ya, baik. Kalau dukungan sepakat dengan Pak Inspektur tadi bahwa komitmen pimpinan itu sangat perlu, itu nomor satu. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini komitmen pimpinan BPK dalam penugasan khususnya teman-teman DOI cukup bagus, sehingga kami tidak pernah mengalami kendala Pak terkait itu dalam penugasan kami sehari-hari. Kemudian yang lebih detail terkait dukungan kepada auditor, tentu yang pertama pembekalan terkait kemampuan. Itu kan namanya pengetahuan selalu bergerak Pak. Jadi secara berkala memang diperlukan pelatihan buat teman-teman auditor supaya tidak tertinggal dengan kondisi kemajuan teknologi lah, katakanlah seperti itu. Kemudian karena kita sering berurusan dengan proses litigasi kan, proses hukum gitu, makanya perlu penguatan mental juga. Dan di kami pernah diadakan juga konseling bagi teman-teman yang kira-kira kesulitan kalau harus melakukan pemberian keterangan ahli di persidangan gitu. Kemudian juga yang perlu dibutuhkan di kami itu pendampingan hukum. Kalau seandainya ada tuntutan hukum Pak, tuntutan hukum bagi kalau dibalik ya. Betul, itu Tuntut beberapa balik. kali terjadi seperti itu Betul, gitu. betul, Nah, betul. itu supaya ada pendampingan hukum, dan selama ini sih sudah jalan, dan mudah-mudahan ini akan terus dikelola dengan baik, Mbak. Terkait dengan dukungan kami bagi APIP, bisa banyak dalam bentuknya bisa banyak hal gitu. Tapi yang paling simpel seperti sekarang ini, kita bisa bersinergi, kita share pengetahuan, karena memang kebetulan ini kan bukan masalah pinter nggak pinter Pak ya. Betul. Masalah kebetulan jam terbangnya lebih tinggi gitu kan, sehingga ada banyak hal yang bisa kita share kepada teman-teman inspektorat terkait dengan pengalaman kami melakukan penghitungan kerugian negara selama ini. Demikian Mbak. Tadi ada yang menarik dari yang dibicarakan Pak Hanif, yaitu dituntut balik seperti itu. Apakah kalau di inspektorat Kaltim sendiri pernah ada hal semacam itu Pak? Kalau dituntut secara hukum hampir. Tapi kalau dilaporkan kemana-mana udah sering. Sering kita dilaporkan ke, ya kita meriksa satu kasus, kemudian dia terbukti dan divonis sekian tahun gitu lah. Dia balas dari dalam, orang-orang yang di luar bergerak. Kita dilaporkan bahwa audit kita ini mengada-ada, rekayasa, dilaporkan ke Polda, dilaporkan ke KPK. Terus dilaporkan ke Irjen Kemendagri. Ya, alhamdulillah karena vonisnya terbukti dan inkrah, akhirnya laporan ini diabaikan semua. Jadi para orang-orang yang tadinya dikira fitnah ternyata bukan fitnah. Karena setelah dia banding, dia menuntut kita pada saat proses dia banding. Waktu dia banding kan kesempatan tuh dia nyari-nyari bukti kita bahwa kita salah hitung gitu ya. Ya, tetapi ternyata begitu inkrahnya keluar, ya alhamdulillah vonisnya dikuatkan dan perhitungan kita dianggap benar gitu. Nah, itu pernah terjadi. Ya, jadi akhirnya tuntutannya yang mau ke pengadilan segala macam batal gitu. Itu yang berhubungan dengan penuntut tuntutan balik. Kalau teror ya udah sudah sering. Kalau dari awal teror udah pasti. Begitu kita masuk mulai melakukan perhitungan, teror itu udah berjalan tuh. Jadi memang betul tadi kata Pak, butuh mental. Selain kemampuan teknis, pengetahuan ini teoritis, mental. Kan ada yang beberapa orang yang ibu-ibu di anggota saya yang langsung ketakutan Pak ya. Takutan karena di rumah di teror, HP ditelepon terus. Ya apalagi kebetulan mohon maaf yang jadi orang lokal lah, orang lokal daerah sana. Ya kebetulan saya juga punya auditor yang orang asli sana, penduduk asli. Jadi saya bilang, kalau gitu nih waktu pemeriksaan awal tuh ketua timnya orang luar daerah gitu.
saya punya ketua tim yang orang putra daerah. Saya bilang, itu ketua timnya ganti. Saya bilang, ganti yang putra daerahnya saya suruh masuk jadi ketua tim. Jadi ini saya bilang ini pertarungan antara putra daerah yang jahat dan putra daerah yang baik. Saya bilang siapa yang menang? Siap ya, siap. Nah, akhirnya baru teror itu berhenti karena kalau enggak ya memang itu ya seninya di situ ya, kita bagaimana sangat kasuistis lah ya menanganinya. Terakhir nih Pak, masih ada kaitannya dengan persidangan. Kalau tadi dituntut balik, kalau sekarang saya akan bertanya ke Pak Hanif, bagaimana tips bagi seorang auditor apabila diminta menjadi saksi ahli di persidangan, Pak? Pemberian keterangan ahli ya maksudnya di persidangan ya Mbak. Baik, jadi kalau kita diminta jadi pemberi keterangan ahli di persidangan, tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguasai materi yang jadi bahan sidang itu. Gitu. Karena itu yang nanti jadi bahan utama kita menghadapi persidangan. Kalau kita nggak paham materi, nanti ditanya sama lawyernya si terdakwa kan repot gitu. Balik-balik. Betul, harus paham betul itu. Kemudian yang kedua, melakukan moot court biasanya di kami gitu, peradilan semu, jadi latihan sidang gitu Pak. Jadi yang mau jadi pemberi keterangan ahli itu akan menjadi pihak yang memberikan keterangan. Nanti ada yang pura-pura jadi hakim, ada yang pura-pura jadi jaksa, ada yang pura-pura jadi penasihat hukum gitu. Biasanya seperti itu. Yang ketiga ya memang harus persiapan mental gitu. Itu tetap perlu juga karena beberapa teman memang ada yang belum terlalu siap kalau itu harus dikuatkan gitu. Ya seperti itu sih Mbak. Kita udah di akhir acara nih Pak. Mungkin terakhir ada kata-kata penutup dari Pak Hanif ataupun Pak Inspektur? Ya, kalau saya sih berpesan kepada anggota saya lah ya, terutama kepada seluruh auditor lah ya, seluruh auditor, terutama kepada para auditor yang berada di bawah kewenangan saya. Tadi tetap jaga profesionalisme, tetap jaga dedikasi, karena audit investigasi sangat erat hubungannya dengan dua hal tersebut. Ya, tetap utamakan kebenaran. Kebenarannya itu cuma ada satu, nggak bisa dua gitu ya. Jangan salah tafsir terhadap sebuah kasus. Saya pikir itu, kalau itu sudah dipegang, maka semua bisa kita lewati dengan baik. Ada tambahan mungkin dari Pak Hanif? Ya, sedikit Mbak Ina. Jadi korupsi ini sudah berjalan kemana-mana. Jadi tidak bisa diperangi oleh satu dua pihak saja gitu. Harus ada sinergi. Makanya teman-teman di AUI sering memplesetkan dalam tanda kutip Pak BPK. BPK adalah bersinergi perangi korupsi. Terus unit kami adalah AUI. Kenapa AUI? Ada untuk Indonesia. Itu Mbak. Terima kasih. Iya. Mantap. Baik, menarik sekali ya pembahasan pada episode kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Hanif dan Pak Irfan sudah mau menjadi narasumber di podcast BDY ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada sahabat pembelajar yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Harapan saya semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan maupun bahan pemikiran yang merujuk pada upaya pemberantasan korupsi. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terakhir sebelum penutupan, tadi kita sudah latihan tagline ya Pak. Sekarang kita tagline dulu untuk penutupan. BDY Podcast, Fun Learning, Get Healing, BDPKN Yogyakarta. Yuhu. Yeay.